Yang pertama untuk bioteknologi konvensional yaitu ada yogurt, nata de coco, tempe, tapai, dan kecap. Dan untuk contoh bioteknologi modern ada pembuatan hormon insulin sintetik, tanaman transgenik, dan bayi tabung. Jadi itu adalah materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Vanessa Rose. Dalam asesmen performa kolaborasi IPA, saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi konvensional di bidang pangan dan terbuat dari bahan non susu. Produk yang saya maksudkan adalah roti. Roti dihasilkan dari proses adonan tepung terigu dengan menambahkan ragi roti berupa yeast atau khamir dengan nama bakteri Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat roti mengembang dan alkohol akan membuat cita rasa aroma roti menjadi khas. Gas karbon dioksida yang terperangkap di dalam adonan roti akan menguai saat adonan roti dimasukkan ke dalam oven. Roti yang semakin mengembang akan meninggalkan rongga di dalam roti, sehingga roti terasa lebih nikmat dan memiliki bentuk yang menarik. Kita tahu kecap. Kecap adalah salah satu produk dari bioteknologi konvensional. Tentu saja kita tata caranya. Tata cara yang pertama ialah kita harus memfermentasikan kedelai menggunakan bakteri Aspergillus soyae dan Aspergillus oeti. Lalu setelah kita fermentasikan, kita harus membuat larutan garam. Lalu kedelai itu kita masukkan ke larutan garam yang mengandung bakteri Aspergillus oeti. Terus nanti kalau sudah dia akan menghasilkan asam-asam amino dan cita rasa yang unik. Saya Vena Octaviani Celingo, bersama saya akan menerangkan tentang sebuah produk makanan dari bahan non susu yang termasuk dalam bioteknologi konvensional, yaitu nata de coco. Nata de coco termasuk makanan hasil fermentasi air kelapa dengan bantuan bakteri Actobacter exlimium. Air kelapa menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Pembuatan nata de coco karena mengandung gula, senyawa, nitrogen, mineral, dan vitamin. Air kelapa yang biasanya digunakan untuk membuat nata de coco berasal dari kelapa tua, sedang Grand Mature. Makanan ini memiliki rasa menyegarkan dan mengandung banyak serat sehingga baik untuk pencernaan. Nata de coco juga dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Hanji Rahmawati dalam asesmen performa kolaborasi IPA ingin memberikan penjelasan tentang penerapan bioteknologi konvensional, yaitu di bidang pangan. Yogurt merupakan salah satu produk makanan yaitu dari bahan susu. Yogurt juga hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini juga berfungsi untuk melakukan fermentasi agar gula laktosa di dalam susu diubah menjadi asam laktat. Utama pembuatan yogurt yaitu asam laktat yang menyebabkan susu menjadi mengental dan munculnya rasa asam alami. Hasil fermentasi susu ini mengakibatkan pecahnya protein dalam susu hingga susu menjadi mengental dan rasanya masam. Yogurt lebih mudah dicerna dibandingkan susu murni. Saya Selvi, dalam asesmen performa IPA saya akan menyajikan penerapan bioteknologi modern di bidang pertanian, yaitu golden rice. Untuk memenuhi kebutuhan gizi seperti vitamin A dapat dilakukan melalui teknik rekayasa genetika. Golden rice, beras emas, merupakan kultivar padi transgenik hasil rekayasa genetik yang berasnya mengandung beta-karoten, provitamin A pada bagian endospermnya. Varietas golden rice atau beras emas mengandung suatu gen dari jagung atau tanaman daffodil dan suatu gen dari bakteria tanah Erwinia. Produk enzim dari gen-gen ini menyebabkan terbentuknya likopen dalam beras yang kemudian diubah menjadi beta-karoten dan
karotenoid, provitamin A lainnya oleh enzim yang terdapat dalam beras tersebut. Sekian, terima kasih. Daerah yang paham dalam asesmen performa IPA akan menyajikan tentang penerapan bioteknologi modern di bidang peternakan, yaitu lembu transgenic. Lembu transgenic penghasil protein susu merupakan rekombinan teknologi transgenik di bidang agrikultur dalam meningkatkan mutu kualitas pangan. Pada hewan uji berupa lembu, jarang sekali dilakukan percobaan transgenik. Untuk menghasilkan protein pada susu lembu, kita harus menyisipkan gen A-lactalbumin yang berasal dari asi manusia. Dari hasil uji produk susu sebesar 91 ml, ditemukan sekresi A-lactalbumin dengan konsentrasi 2,4 ml. Saya Muhammad Jelatwatni. Saya akan memaparkan penerapan bioteknologi modern di bidang kesehatan, yaitu insulin. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Hormon tersebut berfungsi mengatur kadar gula dalam darah melalui teknik rekayasa genetika. Produksi insulin dibuat dengan mencangkokkan gen yang mengode insulin ke dalam plasmid bakteri. Bakteri DNA rekombinan ini lalu akan membelah diri. Bakteri ini selanjutnya akan memproduksi insulin yang dibutuhkan. Penyakit yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin dinamakan diabetes mellitus. Saya Fadila, saya akan memaparkan tentang antibodi monoklonal. Pembuatan antibodi monoklonal menggunakan prinsip fusi protoplasma, yaitu dengan menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Fusi pada pembuatan antibodi monoklonal tersebut menghasilkan sel-sel yang dapat menghasilkan antibodi sekaligus memperbanyak diri secara terus-menerus, seperti sel kanker. Antibodi monoklonal dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan hormon korionik gonadotropin dalam urin wanita hamil. Dengan demikian, antibodi monoklonal dapat digunakan untuk mengetahui adanya kehamilan. Antibodi monoklonal juga dimanfaatkan untuk deteksi dini dan membunuh sel kanker.